Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan mimpi Syarifah tahun 2023 dengan judul Pita Kuning di Langit. Kita mulai saja membaca mimpinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mimpi ini, aku adalah seorang istri dari Muhammad Qasim. Ada banyak helper di ruang tamu. Saat itu kami semua tahu bahwa Muhammad Qasim sedang sakit dan berada di kamarnya. Seorang dokter masuk ke dalam kamar itu. Kemudian dokter itu keluar. Dia mengatakan dengan sopan dan pelan bahwa Muhammad Qasim mengalami gangguan jiwa. Kami semua diam dan percaya dengan perkataan dokter tadi. Beberapa helper di ruang tamu jadi berbisik, jika Muhammad Qasim sakit, lalu kita harus bagaimana? Haruskah kita menghadapi Dajjal sendirian? Ada juga yang berkata, Muhammad Qasim tidak mengenali keluarganya. Lihatlah, dia tidak mengenali istrinya. Bagaimana dengan kita? Mental para helper jadi turun. Kinerja mereka juga mulai menurun. Di antara mereka ada yang diam, namun beberapa orang dari mereka tetap bekerja. Tidak lama dari itu Muhammad Qasim turun untuk menemui para helper dan memberikan sedikit ceramah. Dia menceritakan tentang Dajjal. Ada yang berbisik, lihatlah, tidak ada Dajjal atau kejadian apapun seperti yang ia bicarakan. Bagaimana ini? Beberapa dari mereka berkata, bersabarlah, nanti beliau akan sehat dan semua akan kembali normal. Mereka mengangguk tanda setuju dengan ucapan Muhammad Qasim. Kemudian Muhammad Qasim naik lagi, kembali ke kamar. Kemudian aku pergi ke pasar membeli sayuran untuk keperluan sehari-hari. Usai berbelanja, aku hendak balik pulang. Di jalan, aku melihat Dajjal terbang dari pohon ke pohon. Aku yang tidak bisa terbang dan aku mesti berjalan cepat. Maksudnya bukan berlari agar Dajjal kiranya tidak curiga. Aku berbalik arah menuju ke bukit dan segera menempel pita kuning seperti polis lain di batu. Lalu aku jalan melewati rumahku dan menuju ke bukit lainnya dan selanjutnya aku melakukan hal yang sama, yaitu menempel dan menarik pita kuning itu hingga seakan membentang di langit. Setidaknya Dajjal akan takut melihat ini. Begitu aku pulang, Dajjal menyamar menjadi seorang helper seperti seorang laki-laki berpakaian Pakistan dan mengintip melalui jendela. Rumahku tingkat 2 dengan warna kuning di luarnya dan cat biru di dalamnya. Supaya Dajjal tidak menyadari kedatanganku, aku sengaja masuk melalui pintu belakang dan mematikan saklar semua ruangan kecuali ruang tamu supaya nampak seolah-olah tidak ada orang. Namun ketika aku menuju ke kamar untuk mematikan lampu, aku terkejut mengapa Muhammad Qasim tidak ada di dalam kamar. Ternyata Muhammad Qasim ada di bawah sedang ngobrol. Kemudian Muhammad Qasim masuk dan berkata kepadaku, siapa kamu? Aku tidak peduli dan aku melewatinya saja. Aku turun ke bawah, keluar melalui pintu belakang. Aku melihat Dajjal mempengaruhi orang-orang baru. Beberapa orang-orang baru itu masuk, kemudian beberapa dari mereka keluar lagi. Aku bertanya, sedang apa kamu? Jadi Dajjal ini kekuatannya masih lemah. Dia masih belum berani menghadapi sekumpulan helper. Dia bertanya, Muhammad Qasim ada? Dijawab, Muhammad Qasim sedang keluar. Kalau kamu butuh, aku bisa menghubungi Muhammad Qasim sekaligus semua helper. Mereka akan segera datang kemari. Kemudian dia berjalan pergi. Aku menguntitnya dari belakang agar dia pergi jauh. Dajjal itu melihatku. Itu sebabnya dia pergi. Kemudian dia terbang dari pohon ke pohon, lalu terbang ke bukit, kemudian terbang lagi ke gunung. Setelah itu aku pun pulang dan masuk melalui pintu depan, melewati Muhammad Qasim kembali, dan Muhammad Qasim berkata, siapa kamu? Apa yang kau lakukan di sini? Aku diam saja. Orang-orang memandangi kami. Aku naik ke atas mau lipat baju. Kemudian aku turun lagi untuk mencuci piring dan Muhammad Qasim mengikutiku. Tiba-tiba Muhammad Qasim berkata, apa yang kamu lakukan? Kamu siapa? Kemudian semua helper jadi memperhatikan kami. Dan aku berkata, kamu sedang tidak stabil. Istirahatlah di kamarmu. Muhammad Qasim membentakku. Aku tidak sakit, aku baik-baik saja. Aku terkejut, Muhammad Qasim meresponku dengan baik. Aku mulai berpikir bahwa Muhammad Qasim sesungguhnya tidak gila. Aku mencoba bertanya untuk mengetes saja. Kalau begitu, siapa mereka? Aku menunjuk helper. Helper, dia menjawab sambil keheranan. Kutanyakan lagi. Kau tidak ingat padaku? Dia bilang tidak. Aku berkata, aku ini istrimu. Kemudian aku mengatakan namaku dan berkata kalau kita sudah menikah. Tapi dia justru menjawab dengan keras, aku belum menikah. Kemudian aku berkata lagi, kita sudah menikah 2 tahun yang lalu.
Dan Muhammad Qasim tetap tidak percaya. Aku pun tidak mempedulikan tanggapan Muhammad Qasim. Aku mengatakan hal yang penting kepada Muhammad Qasim. Aku tadi melihat Dajjal di depan rumah, kataku. Dan sekarang Dajjal sudah pergi. Mendengar itu barulah Muhammad Qasim bertanya, jadi bagaimana caranya aku mencari Dajjal untuk dapat menghentikannya? Aku diam dan aku tidak bilang bahwa Dajjal lari ke gunung. Mimpi pun berakhir.